Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 19 pinjol yang telah banyak diperbincangkan sejak akhir tahun 2023 kemarin hingga sekarang. Nah, TKB 90-nya atau tingkat keberhasilannya belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Di antara 19 pinjol tersebut, ada satu pinjol yang memiliki masalah khusus, terutama terkait dengan DC lapangan. Nah, pinjol ini menjadi sorotan dan menjadi momok bagi banyak orang. Masalah ini muncul karena TKB 90-nya tidak berjalan dengan baik. Banyak kendala dan masalah yang terjadi pada pinjol tersebut. Nah, di sini saya akan bahas terlebih lanjut ya. Jadi simak video ini sampai habis. Tentang permasalahan yang kita bahas hari ini, ternyata banyak perusahaan yang mulai melakukan pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Salah satunya ada sebuah bank yang terkena dampak adalah Citigroup, bank dari asal Amerika yang berbasis di Indonesia. Mereka memutuskan untuk PHK karyawannya. Nah, karena mengalami kerugian sebesar 2,8 triliun rupiah. Ini menjadi perhatian serius, terutama melihat betapa dampaknya begitu besar, terutama dalam industri perbankan di Indonesia. Hal ini membuat kita merasa agak khawatir, menandakan bahwa ekonomi di Indonesia sedang mengalami ketidakstabilan. Apakah ini disebabkan oleh fluktuasi ekonomi, masalah perdagangan, atau elemen-elemen lain yang mempengaruhi situasi ini? Banyak bank asing yang menutup dan menarik saham mereka dari Indonesia. Dan kita mungkin tidak mengetahui semua faktor yang berkontribusi pada kondisi ini. Sebagai contoh, ternyata bank sebesar Citigroup bisa mengalami kerugian sebesar 28 triliun, sehingga memberikan gambaran tentang besarnya dampak pada sektor perbankan, apalagi dengan pinjol-pinjol yang kebanyakan berasal dari luar negeri, terutama dengan basisnya di Cina. Nah, hal ini mengajarkan kita untuk selalu waspada terhadap pinjol-pinjol yang tidak mengikuti aturan di Indonesia, terutama terkait dengan bunga-bunga yang dikenakannya. Nah, sebagai masyarakat di Indonesia, kita memiliki hak dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa pinjol yang beroperasi di Indonesia mematuhi aturan dan norma yang berlaku. Jika suatu pinjol dianggap tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai dan aturan di Indonesia, kita memiliki kekuatan untuk mengkritik dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Sebagaimana terjadi pada beberapa perbankan asing yang menarik diri dari Indonesia. Jadi, jika kita menemukan pinjol-pinjol yang tidak sesuai dengan aturan, mari kita tingkatkan kesadaran dan berusaha untuk memperbaiki situasi ini. Kita harus menguatkan sistem dan memastikan bahwa semua entitas keuangan termasuk pinjol beroperasi dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. 28 triliun adalah jumlah yang sangat besar, terutama jika kita melihat akumulasi dari pinjol yang legal atau yang ilegal itu sebesar 60 triliun. Nah, semua itu menunjukkan pentingnya pengawasan dan regulasi ketat terhadap sektor keuangan di Indonesia. Nah, di sini mari kita bahas satu persatu dari 19 pinjol yang ada. Yang akan saya jabarkan di sini adalah pinjol-pinjol yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Perlu diketahui bahwa di antara 19 pinjol ini, rata-rata pinjol tersebut berada di kategori menengah ke bawah, bukan pinjol raksasa yang menengah ke atas. Jadi pertanyaannya, apakah pinjol raksasa akan lenyap? Ini tergantung juga pada kekuatan pendanaan dan bisnis mereka. Seperti yang saya tunjukkan di awal, banyak perbankan di luar negeri yang mulai menarik diri dari Indonesia dan dapat menjadi patokan bagi kita. Ini menunjukkan bahwa sebesar apapun perusahaannya, jika banyak yang mengalami gangguan dan tidak mengetahui peraturan yang berlaku, mereka juga akan mengalami kesulitan. Mari kita perhatikan bahwa TKB 90 yang baik saat ini tidak menjamin keberlangsungan bisnis di masa depan. Meskipun suatu pinjol memiliki catatan TKB 90 yang baik saat ini, tidak menutup kemungkinan bahwa di bulan depan atau waktu yang datang, mereka bisa mengalami kesulitan jika banyak orang yang menggunakan pinjol tersebut merasa tidak puas atau alias gagal bayar. Nah, kita perlu memahami banyak kekuatan netizen juga tidak boleh diragukan. Kekuatan bersama masyarakat dalam menyampaikan kritik atau ketidakpuasan terhadap pinjol yang tidak sesuai dengan aturan bisa memberikan dampak yang besar juga. Sekarang saya akan rincikan beberapa pinjol di antara 19 pinjol tersebut. Ada 12 pinjol yang kondisinya kredit macetnya sangat parah. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini ada pinjol modalku. Nah, modalku biasanya digunakan untuk pendanaan UMKM dan modal usaha, namun jarang digunakan oleh generasi-generasi sekarang atau generasi Z ya. Namun, modalku saat ini sedang mengalami ketidakpastian nih, terutama karena TKB 90-nya rendah dan juga tidak ada peningkatan signifikan dari TKB 90-nya. Ini berarti belum banyak orang yang mengembalikan pinjaman mereka. Nah, oke, lanjut ada pinjol Maukes. Nah, Maukes saat ini sedang tidak stabil dan tidak mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2023. TKB 90-nya masih berada di angka 5% dan belum terjadi kenaikan yang signifikan. Ini artinya masih banyak orang yang menghadapi kesulitan pengembalian dana di Maukes. Nah, selanjutnya ada pinjol seperti pinjam duit. Nah, TKB 90-nya mulai menurun sejak Januari kemarin.
pada akhirnya di tahun 2003 TKB 90-nya berada di angka 94% dan sekarang sudah mulai rendah. Penting untuk diingat bahwa TKB 90 yang baik biasanya berada di angka 98 sampai 100. Nah, sehingga jika sudah di bawah angka tersebut, risiko pengembalian pinjaman menjadi sangat rendah. Oke, lanjut ada Pinjam Go. Nah, Pinjam Go itu sebelumnya berada di bawah naungan Sinarmas, namun sekarang sedang mengalami goncangan nih. Nah, beberapa pinjol yang terafiliasi dengan Sinarmas sudah mengalami kebangkrutan. Pinjaman Go juga sedang mengalami goncangan, di mana tidak banyak orang yang mengembalikan pinjamannya. Bunga yang tinggi menjadi salah satu faktor yang membuat banyak orang kesulitan untuk mengembalikan pinjaman. Sehingga Pinjam Go ini masuk dalam kategori pinjol dengan tingkat kredit macet yang cukup parah. Selanjutnya adalah pinjol Indodana. Banyak yang bertanya tentang DC pinjolnya itu gimana. Nah, perlu diketahui bahwa Indodana memiliki cakupan lapangan yang luas. Nah, tapi mencakup seluruh Jabodetabek aja. Namun sayangnya Indodana termasuk ke dalam kategori pinjol yang mengalami tingkat kredit macet yang tinggi juga nih. Nah, jadi banyak orang yang belum mampu mengembalikan hutangnya kepada Indodana. Ini perlu dijadikan pengingat bagi teman-teman yang mungkin mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman. Kalian tidak sendirian dalam situasi ini. Dan banyak orang yang berada dalam posisi yang sama. Perasaan bersalah, takut akan DC lapangan atau DC, atau kekhawatiran karena belum bisa mengembalikan hutang adalah hal yang dirasakan banyak orang. Nah, makanya itu penting untuk tetap tenang dan mencari solusi. Nah, selanjutnya ada pinjol koin P2P. Nah, di sini koin P2P saat ini juga sedang mengalami goncangan. Itu pun sama, TKP 90 juga turun. Nah, lalu ada Dana Kini. Nah, di sini Dana Kini mengalami ketidakpastian dan jumlah transaksi yang tidak terlalu banyak. Mereka berharap ada nasabah yang dapat mengembalikan dananya agar kembali TKB 90-nya itu agak naik. Sedangkan TKB 90-nya sekarang agak parah ya. Nah, sebelumnya di akhir tahun 2003 ada modal nasional dalam kategori pinjol kredit macet. Namun di tahun 2024 ini ternyata si Monas ini modal nasional mengalami kenaikan. Meskipun kenaikan ini tidak signifikan, kemungkinan besar disebabkan oleh banyak nasabah yang mulai mengembalikan dananya atau adanya suntikan dana dari pihak investor. Penting untuk diketahui, bagi semua pinjol yang mengalami kendala, mereka tuh harus memberikan action plan kepada OJK, dan OJK akan mengundang investor untuk menanamkan sahamnya di pinjol tersebut. Jika mereka mengalami kendala, ya, itu ada investor. Nah, jadi bagi teman-teman yang mengalami kesulitan, ketahui bahwa dari pinjol-pinjol yang tengah mengalami kesulitan ini, mereka juga akan mencari solusi termasuk dengan membayar investor atau pihak yang bisa memberikan suntikan dana ke perusahaan pinjolnya itu. Jadi, teman-teman tetap kuat ya dalam menghadapi gagal bayar pinjol. Dan bisa jadi hutang yang mungkin masih belum terbayarkan oleh kalian bisa dihapus atau diauto-lunaskan. Karena setiap investor yang berencana masuk ke Indonesia pasti akan menelaah perusahaan mana yang layak untuk mereka tanami saham. Jika banyak perusahaan yang mengalami kendala keuangan, investor juga tidak akan berinvestasi di situ lah gitu. Dan terakhir saran saya untuk kalian yang sedang panik dengan masalah gagal bayar pinjol ini, penting bagi kalian untuk tidak terjebak dalam masalah gali lubang tutup lubang atau pakai joki-joki pinjol. Oke, jadi gitu ya, ada beberapa pinjol yang emang bermasalah dengan TKB 90-nya atau kredit macetnya tinggi. Semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.